Aki-aki, ya. Siap. Jadi pertama buka dulu homepage-nya. Di dalam homepage dilihat ada Google Analytics. Habis itu buka analitiknya. Kemudian masuk ke admin. Setelah admin masuk ke klik admin. Masuk ke tracking code, yes. Tracking code nanti langsung generate. Nah, generate ini akan kita pasang di LP landing footer. page. Ya, Di footer apa di header sekarang? terserah sih. Nah, Header footer maupun boleh. header bisa ketangkep lah ya. Ya, kalau Google sarannya di header, boleh juga. Oke, Kayak gini, mendingan di ini header untuk aja pembuat kalau gitu. website. Nah, ini misalnya pembuat LP-nya siapa? Kan pasti dari pihak klien kan. Iya. Ya udah. Nah, ini dikirim. Ya kan, yang pertama. Terus, yang kedua, tag manager juga harus ada kodenya. Kita buka tagmanager.google di Gmail yang sama ya. Gmailnya kan sama nih. Terus sama juga ke admin, ada install Google Tag Manager. Nah, ini kodenya. Ini juga dikasih ke pembuat website. Disimpan di Pembuat heading website. juga. Ya, jadi ke admin, terus ke Google Tag Manager, terus ke admin, terus ke install Google Tag Manager. Nah, ini Ah, kodenya. oke, oke, oke. Kan? Nah, jadi nanti pada kita ngecek kan kalau kata dia sudah selesai, sudah dipasang belum? Ya kita cek lagi. Pakai yang tadi, tag assistant sudah ada belum? Pastikan Hmm, dulu udah ada kodenya, baru kita bisa urut trackingannya gitu. Kalau oke, kodenya belum oke. ada dia nggak bisa tracking. Nah, Oke, maka oke. that's why kalau dia di domain yang berbeda itu agak ribet settingannya, Pak. Paham, Gitu. paham, paham, Karena paham. ini kan satu domain yang kita lakukan Paham, misalnya. paham, paham. Nah, Now I know, maksudnya Om itu Viko tadi statement pertama di awal. kode Berarti, analitik di Google di hmm, domain Bintang Sampurna, kode tag manager di Google Bintang Sampurna kan. Nah, LP-nya juga Bintang Sempurna kan. Jadi kalau dia ke online print berarti nanti gimana ya trackingnya ya kalau beda domain. Itu agak ribet gitu. iya, iya, paham, paham, Om, paham, Om. Nah, gitu. Ini yang ini aja udah lumayan ribet kan. Apalagi beda domain. Benar, benar, Ya, benar. jadi kita yang saran saya sih kalau pakai Bittrex itu karena dia CRM dia pasti ada opsi embed form. Nah, jadi stepnya adalah ketika ini dipasang, nanti kita klik, kita bikin halaman lagi Pak di sini halaman. Entah apa juga silakan misalnya judulnya silakan input pesanan Anda kayak gitu kan baru yang metrik itu. Nah, di situ kita taruh tracking nanti pakai tag manager buat setting up trackingnya. Sorry, sorry Om Viko, aku agak lost barusan. Gimana, gimana? Jadi kalau di barusan, jadi solusinya adalah kita menyarankan kepada mereka, maaf tadi. Nah, di sini, Ya, nah di sini, nah ini kan dia pas klik button ini LP-nya ini kan ke onlineprint.co.id. iya betul. Nah, kalau ini balik lagi ya Pak ya, ini kan kalau nanya ke saya, kalau kliennya nggak mau ya bingung juga kita. Iya, iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Mau kok dia dengerin kita, mau kok, tenang Om, tenang. Jadi Nah, kita misalnya kan ini arahkan. misalnya di sini buttonnya jadi konsultasikan pesanan Anda gitu kan misalnya ya. Diklik. Nah, pas diklik dia lari misalnya ke page misalnya order atau konsultasi ya kan. Nah, kayak gini. Kan kayak gini Iya, tapi bisa. di bintang sempurna gitu, ya. Ya, di Heeh. domain bintangSempurna.co.id ini. Iya, betul. Nah, Cucuk, di cucuk, page cucuk. konsul di halaman ini misalnya kita buat lagi, misalnya kita embed formnya, misalnya Yang bitrik judulnya tadi. ya konsultasikan pesanan Anda, isi dapat formnya kan, formnya misalnya nama, telepon, kebutuhan ya kan pakai Beatrix. Betul. Nah, oke. Nah, setelah dia misalnya kan dia klik lagi nih Pak, masukin data ya. Oke nih konsumen nih, oke masukin data. Nah, itu kan nanti lari ke Bitrix tadi kan Betul. datanya. Cuma mestinya di CRM-nya Bitrix itu ada opsi ini saya nggak tahu soal, tapi mestinya ada. Setelah dia masukin form, kita redirect ke thank you page di domainnya Bintang Sempurna juga. Ya. Gitu.
Paham nggak Pak? Nangkep nggak maksud saya? Paham. Nah, nantinya kalau menurut saya, siapapun yang lulus ke thank you page itu adalah orang yang sudah melakukan pendaftaran secara komplit, betul? Betul, betul. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dia sudah komplit melakukan Yes, aktivitas betul, kita gitu. betul, betul Pak. Jadi kalau ini ilmu Om Viko sejak zaman dulu diingetin ke saya sih, saya cuma ngulangin kata-kata Om Viko zaman dulu. Apaan sih? Yang saya tuh lupa mulu bener-bener. Jadi memang di satu landing page yang sama itu yang jadi soal. Sementara kan siapa itu namanya, si Google Analytics itu hanya menganalisis untuk yang di landing page yang sama. Tapi begitu pindah lagi, harus buka Google Analytics untuk online print, betul? Dan Iya. kita memang belum pasang di online print karena memang ada kesulitan gitu. Kesulitannya yang kemarin itu. Atau nanti metriknya itu yang pegang akun siapa? Mereka si Mas Jeffrey kemarin ada Jeffrey namanya orang IT-nya Om. Gitu. Ya, jadi ini coba saya buat Saya PowerPoint sih deh. bisa ngomong sama Jeffrey besok. Rencana saya pengen ketemu mereka sih, belum janjian sih. Ya, sebentar Pak, saya buat PowerPoint dulu. Mbak, maksudnya jadi kita bisa tracking semuanya kalau alurnya kayak gini. Tapi kalau di alurnya beda domain, nah itu agak super susah itu nge-tracking. Iya, kalau saya sih gini, mendingan apa ya, kayak dibantu, aduh satu-satu ya dijelasin gitu, tipe plastik, tipe apa, tipe kertas, tipe cover, mau half-half, mau non half-half gitu kan, a bit pusing gitu. Gini aja kita buat di sini. Jadi eh, apapun produknya nanti halaman pemesanan, ya kan pakai 3 funneling kayak gini aja. Thank you page ya. Nah, jadi di sini misalnya nih LP-nya tadi di sini ini funnelingnya dulu Pak, biar ini konsep ininya dulu, ya kan? Misalnya cetak buku nih, LP cetak buku ya kan. Ini mau dimasukin apa? LP braille ya nggak masalah, kan? Cuman dia di sini halaman pemesanan ini opsinya tadi pakai apa? Bitrix ya namanya. Form embed Pak. Jadi di Tapi embed. di dalam LP yang sama, di dalam Ya, domain ya. yang sama. Ya. Buat ininya pasal. Ya, Ini aja BS ya, Pak, juga ya. bisa. Ngerti lah maksudnya BS juga ngerti ya. Ya kan? Ya kan? Nah, ini cetak buku misalnya pesan gitu ya. Atau pemesanan. Terus di sini baru thank you page ya kan, thank pemesanan you. Thank you. Ini thank you. Oke, sebenarnya thank you page itu bisa satu aja ya Om Viko ya. Cuman pada saat pada saat linknya itu dibuat berbeda-beda ya Om Viko ya. Iya. Jadi misalnya nih thank you-nya tuh general gitu, kayak misalnya thank you sudah masuk thank you sudah mengisi database dengan lengkap. Tim kami akan kontak gitu ya. Tetapi kalau thank you page itu kan bisa di copy di mana-mana selama landing page-nya berbeda, selama domainnya beda-beda, maka dia akan kerekod dengan beda-beda juga. Betul Om Piko ya? Bisa Pak, cuman agak itu nanti ada parameternya lagi di depan, agak susah. Lebih baik kalau mau gampang. Iya. Thank you page. Jadi beda-beda thank you page justru. Beda-beda thank you page ya. Misalnya jadi misalnya thank you page, thank you page cetak gitu ya misalnya. Iya. Thank you page. Meskipun isinya sama ya Om ya, secara field-nya sama, kontennya sama gitu ya. Ini maksudnya bisa, maksudnya walaupun satu sih bisa, cuman kan nanti ada harus custom lagi trackingnya. Lebih gampang tuh kayak gini aja. Jadi dia kan tidak duplicate gitu kalau di halaman pembuatan.
Itu tinggal duplicate, gampang, lebih gampang. Tapi bisa juga sih kalau ininya, cuman ini yang paling tracking yang paling gampang tuh pakai thank you page yang berbeda, yang paling gampang. Tapi Thank you kalau page misalnya yang dia mau beda. pakai satu ya bisa juga, tapi nanti kita bantu setting up-nya. Nah, cuma ini tadi kan kayak gini, apa? Ini formnya di embed ke sini Pak, Ya, halaman paham, paham. pemesanan. Nah, setelah sukses isi form harus di redirect ke thank you page ya. Ya, misalnya di Jangan redirect-nya misalnya submit gitu tulisannya ya nggak sih? Begitu klik submit, larinya ke thank you page, betul? ya, setelah dia isi form submit kan itu datanya masuk ke CRM. Nah, Mm-mm. biasanya di CRM itu ada option setelah isi data thank you page bawaan punya dia atau di redirect ke halaman kita lagi. Mm-mm. Nah, halaman ini yang URL ini biasanya dimasukin di CRM, Hmm. di opsi-opsi pemilihan di CRM itu biasanya. Oke, Gitu. kalau misalnya di Bitrix sudah ada, kayak tadi kan di Bitrix sudah ada tuh thank you tuh, meskipun memang cuman si singkat itu aja thank you doang. Itu perlu di-embed lagi atau bikin khusus aja thank you page, thank you. Oh, aku nggak tahu ya kayak gimana itu dalamannya. Intinya form Bitrix-nya itu harus di URL-nya domainnya dia Iya, 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 paham. gitu. Setelah diisi harus didirect ke thank you page yang di domainnya dia juga gitu, Mm-mm. Baik, Pak. Nah, jadi keren. di sini nanti kita trackingnya, ketentuan trackingnya, misalnya di sini kan berarti di sini misalnya ya apa namanya, konversinya kan di sini Pak, konversi nih ya. Berarti kan di thank you page ini konversi, satu konversi. Nah, di sini tuh jatuhnya lead. Di sini satu konversi bisa lead ya. Lead, satu konversi lead karena kan data ini kan masih data apa? Data peminat kan, belum closing kan. Nah, di halaman pemesanan ini mau dibuat apa ya, konversi, nggak usah bikin konversi sih kalau di Facebook Ads di sini namanya bisa initiate checkout gitu kalau di Facebook Ads, tapi kalau di Google ya bisa juga sih initiate checkout gitu. Atau isi form gitu, bebas sih. Yang dihitung kan sebenarnya yang di sini ya, yang di konversi ya, di sini ya yang kita hitung tuh. Nah, kalau di selanjutnya kita kemana lagi Pak? Ke ini lagi ya, Iya, tracking ya. ke Nah, tracking betul. tracking mana tadi menurut saya. Nah, kalau udah funnelnya dibuat, tuh salah. Offset, share. Nah, salah lagi. Nah, Pak. Sebentar Pak, saya juga bingung nih. bener ini kok mencetak. Hah? Bukan, maksudnya yang analitiknya sebentar. Oh, analitiknya. Tabnya beda soalnya. Google Chrome analitik. Nah, ini. Lah, Hilang ini lagi. kalau kebanyakan tab kayak gini, Pak. Kayak saya dong. Hah? Saya juga sering bikin tag yang apa tab banyak. Nah, udah ya, kelihatan nih kan. Kelihatan? Nah, oke, jadi analitiknya kan udah dipasang. Nah, nanti selanjutnya adalah baru kita ke tag manager buat Sebentar Om. Yang tag tadi itu dikasih ke ini ya. Berarti kalau di saya kan ke si IT-nya itu yang ngedevelop website ya. Karena dia bikinnya di Elementor, berarti di Elementor juga bisa kan Om? Bisa. Malah kalau pakai WordPress tuh ada plugin yang tinggal pasang ID-nya aja. Jadi intinya kode 2 ini, kode tracking code analytics sama kode tag manager di admin ini
bilang aja harus di-load di semua halaman. Harus ada di semua halaman. Jadi misalnya di sini, ya kan, ada, ya kan. Nanti di halaman pemesanan kodenya juga ada, di halaman thank you page kodenya juga ada. Jadi di semua halaman, Pak. Oh, oke. Tapi kan kodenya sama atau beda, Om? Sama. Oh, Sama, yang ini Pak. doang. Kalau pakai apa? Kalau pakai WordPress, nah, kalau pakai WordPress itu dia pakai plugin, enggak apa? Enggak pakai, enggak apa namanya? Enggak install hardcode, Pak. Jadi pakai. Oh, ada Elementor. Ya, saya juga pakai Elementor. Aku nggak pakai macam-macam, ada plugin tag manager, tergantung dia lah, suka-suka dia lah, Pak. Suka-suka web developer. Coba kalau di tag manager di sini pakai Elementor, Om Viko biasa pakai apa? Ini ya, WordPress ya? Kalau Elementor kayak gini, dia di page, misalnya front page saya ini. Nah, kalau pakai Elementor atau Leadingpress itu dia biasanya ada nih kayak kode di ini, custom header script bisa ditaruh di sini. Bisa pakai plugin header and footer script. Ini saya sih pakai ini sih. Kalau nggak salah ya ini plugin aku pakai itu. Aku juga lupa, Pak. Catat dulu, catatanku ntar. Ini udah mulai penuh, tar. Ganti catatan dulu. Aduh, ilmunya banyak bener nih, daging semua nih, Lydia. Ini daging Saya semua, juga artinya ilmu baru semua. Maksudnya bukan ilmu baru, sebenarnya ilmu lama, cuman nggak praktek-praktek sayanya. Intinya di halaman ini aku pakai apa ya, Pak? Ini pas ya, Pak. Kalau nggak ini Pak, intinya ini ada di halaman page itu nanti ada custom header script kayak gini, kolom udah masukin di sini. Tag manajernya tinggal di copy. Itu plugin ya, Om Viko ya? Hah? Itu plugin bukan sih? Iya plugin. Okay. Bisa sih dicari. Ntar ya aku cari ya. Aku soalnya pakai LP-nya apa ini? Plugin, add new, header. Banyak sih, Pak. Nah ini bisa juga ini header footer code manager ini juga bisa. Ini juga bisa insert script in header and footer. Header and footer script ini juga bisa. Ini juga. Ini Pak juga boleh sih. Biasanya dia tuh ada di ini jadinya nanti ada di bawah itu. Oke. Paham. Nah, dia nggak pakai WP, seingat saya. Dia nggak tahu pakai apalah, tapi intinya itu sangat bisa kok, Om. Ini pakai WP, Pak. Oh, ini pakai WP. Coba cek dulu deh. Ntar saya juga belum. Ini pakai WP. apalagi kalau PP sama-sama WP mah harusnya mah bisa ya. Iya, ini pakai WordPress ini. Oh, ini ya, Udin. Ya udah gampang kalau pakai WP, saya bisa ngomong nanti ke si itunya. Yoast SEO plugin. Iya, WP banget ya ini mah ya. WP ini pakai WordPress Pak, LP dia. Nah, tinggal yang pegang website, semestinya yang pegang website nanti sih. Intinya kita bilang tolong letakkan kode analytics dan kode tag manager di semua halaman. Udah gitu aja. Semua halaman intinya. Nah, cara kita ngecek kan tadi pakai ini tadi ya. Betul. Paham. Tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah dibuatin halaman pemesanan, halaman tag-nya dicek dulu. Sudah ada belum di tag analisisnya ini? Yes, benar. Nah, kalau sudah ada nih, baru kita bisa buat trackingnya. Gitu, Pak. Kalau kita bisa buat trackingnya. Nah, buat trackingnya, ini kemarin kan kita ke Google Tag Manager. Google Tag Manager dulu. Ini udah direkam kan, Pak? Iya. Nah, anggap aja tadi ya, thank you page. Jadi kita yang pertama itu adalah trigger yang dibuat. Jangan pakai punya dia lah, pakai punya saya aja deh kayak gini ya. Ini kan punya bintang sempurna gitu, nanti pusing ya. Ada trigger baru. Nah kita ke trigger nih, ke trigger dulu. Pertama kodenya udah dipasang, jadi maksudnya
Google tahu tag manager udah ada kodenya di halaman itu. Nah, trigger ini berarti pemicu konversi. Misalnya kita ke trigger, kita buat new dulu triggernya. Trigger itu misalnya thank you kan, thank you cetak gitu, kasih nama aja. Nah, nanti di trigger configuration-nya ini adalah page view. Nah, jadi maksudnya halaman thank you page kan, jadi orang yang thank you page terhitung satu konversi gitu. Ini yang paling simpel sih Pak, mulai yang maksudnya belajarnya biar paham simpel. Nah, paham. jadi, nah ini kan page view, orang yang page view ke halaman misalnya klik URL pilih ya, bukan all page view, some page view klik URL content www.bintang-sempurna/cetak/thank you page gitu ya. Ya, thank you kan. Ini. Jadi, maksudnya adalah kita kasih tahu ke Google, tandai trigger itu kan pemicu ketika ada orang yang menghubungi thank you page. Kan? Kita save. Thank you, cetak. Oke. Ini pemicunya. Nah, sekarang kita buat tags. Tags ini gunanya nanti akan menghubungkan Google Analytics sama Tag Manager. Jadi, kan ini kan tadi baru Tag Manager yang tahu. Kalau ke sana itu ditandai masih di trigger, tapi berapa value-nya, apakah itu konversi kan di Analytics. Jadi kita harus buat dulu tags-nya. Ini buat tags. Misalnya tadi thank you ya, thank you. Terserah di sini boleh. Tadi juga. thank you cetak namanya Om. Ya, misalnya konversi, misalnya cetak gitu ya, si nama bebas. Nah ini baru nanti di triggernya dulu. Jadi ada tab configuration, ada triggernya. Triggernya pilih yang tadi, yang thank you cetak, ya. Triggernya pilih yang thank you cetak. Nah, tag ini gunanya untuk hubungi sama analitik. Gitu. Jadi yang pertama kan udah di trigger nih orang yang mengunjungi halaman thank you page, nah sekarang tabnya kita pilih baru Google Analytics-nya. Nah, yang tadi 01 tadi itu ya yang ya, Google Analytics pilihnya yang event. Iya Pak, biasanya nanti kita pilih yang Google event. Nah nanti di sini tuh ada pilihan analitiknya apa. Gitu. Cara ini, ya kan? Nah ini maksudnya conversion. Nah yang agak susah itu buat di event name, event parameter, user pokok. Tadi, entah bukan event berarti. Kita yang universal analytics aja. Fact type, page view. Nah, ini soalnya akun gue agak beda. Coba aku lihat punya akunnya ini dulu ya Kak ya. Mangga. Akun itu aja, akun si Bintang Sempurna nggak apa-apa. Jangan gangguin yang punya Om Viko. Nggak apa-apa kan untuk belajar juga, sayanya juga nanti habis ini. Tagsnya tadi kemarin kita bikinnya event ya. Event, universal analytics dia pakainya. Akun event, oh ya. Kita buat aja triggernya, misalnya ini contoh aja. Aku yang buat ya Om, aku yang buat. Penasaran. Hah? Aku yang buat. Atau mau Om Viko dulu nanti diajarin ya. Diajarin Ya. dulu sama Om Viko sekarang, nanti aku yang buat. Contoh ya. Trigger. Ya. Nah, trigger thank you-nya tadi page view, some page view, bintang sempurna.co.id / misalnya tadi kan, misalnya nih Pak ya, mencetak buku thank you ya.
gitu. Karena kan ini udah depannya kan. Udah Atau ada. konten atau start with juga boleh. Jadi yang dimulai dari ini. Oke. Itu nggak ada beda ya start with sama contents ya? Kalau start with itu mulai dari, jadi di belakangnya boleh apa aja. Kalau ada angka-angka atau variabel lain boleh. Kalau konten mengandung itu bisa di depan, bisa di belakang. Kalau start with itu di depannya harus itu. Gitu. Kalau aku biasanya sih pakai start with atau ya start with aja. Nah, kan triggernya udah, sekarang tag-nya kita buat tag-nya contoh seksi, misalnya thank you. Nah, triggernya kita buat ini tadi yang aku buat kan? Yes, Tengkoy. Nah, terus di tag configuration-nya kita pilih yang analytic universal. Di sini ya track type-nya kita bisa pilih event. Nah, event. Ya, jadi event kalau udah sampai thank you page kita kasih nama, misalnya kategorinya di sini lead, action, submit, form, ya, submit data, labelnya cetak buku. Nah, 3 ini sih Pak yang harus aku tuh nyari ini. Oh. 3 ini kategori, action, label. Nah, ini harus disamain sama analitik. Jadi nanti sama. ini udah misalnya ini saya save di lead, submit data, cetak buku. Nah, di analitik nanti ini kita buat goals. Pusing lagi. Kemarin kan aku udah buat goals yang klik button ya. Iya. Nah, sekarang nah, di admin ini kita buat goals lagi. Nah, kalau tadi kan ini ya yang waktu itu aku buat kan. Betul. Button pojok. Nah, kita bikin lagi goal di sini. Goalsnya custom, continue, misalnya namanya tadi lead cetak buku gitu namanya. Nah, event, ininya event, tipenya event. Nah, ini Pak, kategori ini 3 ini harus sama-sama ini di tracking. Nah, jadi nyamain ini lead, misalnya jadi submit data, section, labelnya misalnya cetak buku. Udah, tinggal submit, save. Jadi satu goal kan. Jadi maksudnya sebenarnya simple sih. Yang pertama pastikan kode analitik sama tag manager ada, oke. Yang kedua pastikan triggernya benar. Misalnya triggernya tadi ya thank you page udah kita buat kan. Yang ketiga adalah ini tadi bikin tags yang terhubung antara tag manager sama analitik. Cara terhubungnya itu pastikan antara apa ini tadi ya, tagsnya pilih event, kemudian kategori, submit sama kategori, action sama labelnya ini sama goals yang kita buat di analitik. Itu aja sebenarnya. Perfect. Ya, sama ini tuh. Jadi sebenarnya text manager ini kan cuma menandai action apa aja yang dilakukan sama pengunjung website. Jadi Google tahu, oh dia sedang ini. Nah, analitik itu ngebaca dia sebagai goals, sebagai konversi. Jadi kalau misalnya itu dari iklan, misalnya Facebook Ads, ya nanti secara otomatis kita bisa breakdown datanya ini goals terjadi dari Facebook Ads. Gitu. Nah itu tuh di mana di label ya Om ya? Yang apanya? Facebook Ad tadi yang tadi bilang, oh dari Facebook Ad, ini dari Google Ad gitu. Oh, nggak perlu kita testing. Itu kan ini misalnya ya, saya kasih lihat. Ini tadi udah paham Pak sampai sini Pak? So far ya. Nanti kita coba sekali lagi habis ini kita langsung demoin saya yang bikin nanti. Nanti habis itu saya kalau misalnya udah connect situ kita sebenarnya nggak perlu apa. Ya, cuman kan persoalannya yang ini itu yang barusan Om Viko tunjukin itu kan landing page-nya belum ada, benar? Ya, kodenya thank belum you page kan. Nah, kalau buat tahu itu dari mana, ya ini aja jadi kalau udah di setting, kita pilih source medium dari acquisition, datanya ya dari source medium. Nah, nanti kan konversinya dulu apa? Tadi kan udah bikin goal nih.
Nah, misalnya goalnya WA pojok nih yang saya buat, atau tadi misalnya goalnya thank you page cetak buku. Nah, pertama kita pilih dulu goalsnya. Ini misalnya goal WA pojok kayak gini. Nah, kalau mau tahu itu dari Google dari mana, secara otomatis sudah tahu nih. Misalnya nih Google CPC, ini kan data Google CPC, artinya Google dari iklan itu. Jadi kalau nanti dibuat goal di sini adalah goal saya tadi thank you page cetak buku, ya udah kita pilih aja thank you page cetak buku goalsnya, terus baru kita lihat di data analytics source mediumnya Google Dari CPC. mana? Nah ini kan misalnya selama berapa nih 30 hari terakhir ya kan, yang ngeklik PA pojok tuh 29 dari Google iklan ya, dari Google iklan di Google CPC. Iya, dari Google CPC 29. Ya, kalau dari Facebook nanti dia juga Facebook berapa gitu. Iya, Jadi betul. di breakdown sini. Iya. Jadi kalau setupnya benar, nanti baca datanya juga gampang kok atau Facebook Ads-nya. Yang penting trackingnya tadi, tag manager, di setting up sama goals. Oke. Om Viko, itu di situ di conversion tuh ada 2 tuh, ada 3 bahkan ya. Ada button WA, ada button WA pojok, button WA conversion, sama completion. Nah, ini bedanya kemarin tuh adalah, ini cuma diurutkan aja ya ini Maya, sort aja ya. Maksudnya Pak? Ini yang barusan Om Viko buat kan ada 3-3-nya tuh di sini tuh. Yang tertinggi ternyata justru lewat button WA pojok ya. Iya. Nah ini kan saya punya kesimpulan yang sama dong. Maksud saya adalah kesimpulannya udah WA aja gitu, karena kayaknya sih orang-orang yang simple gitu. Karena kalau lari ke OP pojok itu cuma 9 tadi ya. 6 atau 9 tadi? 6 gitu. Ya ini konversinya 0,44% dari traffic yang masuk. Kalau ini kan 2% dari traffic yang masuk. Itu kan sudah menunjukkan bahwa memang orang-orang itu carinya yang simpel-simpel aja cuy gitu, nggak usah yang ribet-ribet lari ke OP lagi gitu. Udah dari WA lu follow up aja kan gitu ya, betul nggak sih Om? Ya, makanya tadi kan yang saya sarankan pakai form tadi biar bisa integrasi sama CRM. Nggak masalah sih Pak, asal di embed di halaman dia kan. Jadi bisa tracking Google. Jadi CRM-nya masuk, dapat data trackingnya masuk, terus pakai thank you page. Betul. Kalau data formnya masuk, thank you page masuk, trackingnya kan bisa jalan di analytics. Nanti tapi di timnya Bintang Sempurnanya dia harus bisa baca di CRM-nya, bisa follow up, harus aktif follow up. Gitu. Jadi nggak ke online print. Gitu. Kalau dia mau ke online print, LP-nya mestinya di online print. Kalau dia maunya di online print nih Pak, misalnya, ya dia buat landing page-nya di online print, biar trackingnya tetap satu, karena domainnya beda kan itu. Benar. Kalau mau bikin di online print gitu ya. Ya. Kalau mau gitu, nggak usah pakai Bintang Sempurna lagi gitu. Ya 2 kali kerja sih jadinya. Cuman online print dia bukan pakai WordPress deh Om Piko, coba deh. Kan, itu kan apa? Itu custom. Iya kelihatan kan custom dan itu ribet gitu. Kan, bukan. Ya bisa dibikin misalnya landing, misalnya dibikin promo.onlineprint.co.id, di install WordPress di subdomain bisa. Ya, tapi sarannya kalau misalnya ini kayaknya sih buat mulai, karena kan dia kan juga baru mulai ya Pak. Baru, baru mulai, terus juga secara tim kan kayaknya kulihat kemarin nggak terlalu banyak ya timnya yang bisa. Iya itu baru keluar 2 langsung pas Om Viko masuk ngajar malah keluar 2. Aduh, itu langsung pening mereka. Ya, makanya di sini kita usulin yang simpel aja Pak, biar secara monitoring timnya Pak Eri bisa gampang monitoringnya hasilnya ya kan. Iya, dia bilang sih begitu tadinya kan, langsung dia berlari gitu ke saya, Pak Heri aja deh bantuin saya settingannya, karena saya lebih fokus ke ngerjain konten, ngerjain landing page-nya, tim-tim IT saya akan ngerjain ke situ. Saya bilang oke Pak, nggak apa-apa, ini juga opportunity buat saya untuk bisa berlanjut terus sama mereka kan Om.
Nah, satu Ya. sisi mereka itu apa namanya keinginannya banyak gitu ya. Biasalah yang namanya klien kan maunya gede gitu, maunya tapi begitu ngomongin budget ya gitu-gitu deh intinya cerita klasik lah gitu ya. Nah, jadi Hmm. ini ketika misalnya kita mau buat seperti ini, nanti kita akan tunjukkan ke mereka. Kita tunjukin aja kalau memang kamu mau pasang sendiri silahkan. Cara pasangnya ini atau simpan ini di header ada 2 gitu ya Om ya gitu kali ya ke mereka tadi yang di tag manajernya gitu ya. Hmm. Boleh. Jadi kalau misalnya gini Pak, kayak sekarang kan dia kan punya kayak misalnya yang udah jalan nih cetak buku udah jadi, Ya. terus yang gue udah jadi, ya udah, jadi nanti tinggal dibuat aja halaman pemesanan yang untuk cetak buku satu, yang untuk braille satu, yang untuk misalnya satu, tinggal yang thank you juga begitu. Jadi eh, misalnya dia punya 5 produk ya udah dibuat 5 halaman pemesanan, 5 thank you page, gitu sih paling gampang Hmm. gitu. Jadi itu eh, yang gampang buat yang baru mulai gitu loh Pak, dan applicable gitu Mm-mm. menurut saya. Mm-mm. Iya benar yang applicable. Gitu gimana Pak? Apalagi Iya, yang applicable adalah yang kita kerjain sendiri kayak gini sih Om. Nanti kita coba kerjain untuk satu persatu. Cuman kan kadang suka gitu, mereka tuh maunya kayak, Pak ini jadinya bisa kapan ya? Kayak ngedesak-desak gitu. Saya juga kan nggak nyaman juga kalau terlalu banyak desakan-desakan begitu kan. Nah jadi sementara kan kita begitu lihat landing page emang harus banyak yang diperbaiki dan larinya adalah ke apa itu namanya? Ke mana tadi? Ke larinya ke online print itu kan memang harus dirapihin lagi gitu ke mereka gitu. Ha. Jadi kita akan bilang bahwa landing page yang saat ini sudah baik, tetapi alangkah lebih baik supaya bisa trackingnya proper, jangan dialihkan ke landing page online print. Itu sudah ada Bittrex, tapi Bittrex-nya diarahin dalam bentuk embed. Kemudian yang kedua, WA-nya dihidupkan aja, karena memang ternyata WA itu banyak yang naik, banyak yang pakai. Tadi kita lihat konversinya 2,4 gitu ya Om ya. boleh boleh. Maaf. Baik, saya akan kerja. Saya coba ikutin apa tadi cara membuatnya gitu ya. Takutnya misalnya besok saya ke sana kan saya nanti jelasin ke mereka cara ngambilnya dari mana gitu-gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka tuh juga Pak minta kodenya aja deh gitu. Kadang-kadang suka gitu tuh. Heeh. Nah, mungkin kalau mau ditunjukin kayak gini. Kelihatan nggak sih slide saya? Belum ya? Oh, belum saya naikin. Punten, punten. Mana sih? Share. Lumayan juga ya Bitrik ini harganya. Murah itu paling murah, Om. Hah? Paling 40 murah. dolar sebulan. $40 sebulan kalau mau bulanan, tapi kalau mau setahun itu cuma 7 jutaan sekian kok untuk 5 user. Ya lihat ya dibandingin Salesforce, Sama Salesforce dibandingin sama si Fresh. Fresh Sales yang Iya, si Fresh Victor mau Sales. bikin tuh yang Fresh Sales tuh Om. Saya bilang ngapain pakai Fresh Sales gitu? Mahal. Per user Mahal lagi. Kalau harga. dia kan per 5 user. Kayak Trello Om Viko. Iya iya. Mm-mm. Maksudnya formnya tadi tuh bisa nggak di embed? Nah itu pertanyaannya. Logikanya sih harusnya bisa ya. Benar nggak sih, Lid? Logikanya bisa ya? Harusnya bisa sih, Pak, karena di mana di Bittrex udah nyambung sama Google Analytics-nya juga katanya. Oke, ini Om Viko yang bintang sempurna. Kalau nanti saya akan perbaiki ke mereka, seandainya sudah bisa di-embed nantinya, maka saya akan menyarankan mereka masuk ke sebentar. Mana tadi? Tracking info, yes. Yes. Kemudian tracking code, yes. Nah, tracking Ya. code ini, kemudian nanti keluar. Kemudian berikutnya adalah sebentar. Itu Lupa lagi. kodenya Pak. Benar, Oh, Pak. ini udah ya. Tinggal di copy aja yang ini ya, Om. Ya. Ini copy, simpan di sana gitu ya, di apa heading gitu ya. Header ya. Nah, di header. Nah, ini baru yang si admin untuk urusan taggingnya. Kalau kembali ke tadi ke Google Tags Manager. Text Manager. text manager berarti saya lari ke sebentar. Admin. Itu bukan Text Manager. Text Manager Pak. Harus ke Google Tags Manager, Pak. Oh, saya harus ke tag manager lagi ya. Saya punya akses nggak ya Google Tag Manager?
Sebentar. Atau nanti kalau itu saya settingin aja Pak, biar cepet. Ah iya, biar cepet. Nah, ini nih udah nih. Itu bener saya nggak sih di sini? Bener. Ya nggak sih Ya, Om Viko? ya betul. Ah, ini Belum create ada kok account. tapi itu. Hah? Ke all account dulu, Pak. Ah, Belum ada akunnya itu. Ah, belum ada akunnya belum. benar. Ya udah, berarti Om Viko Hmm. sudah. Kalau Om Viko udah masuk ya? Ah, ini ada Udah. nih. Oh, itu udah, Pak. Nah, pilih yang co.id itu Pak. Open ya. Ya, Super. super. Luar biasa. Oke. Kok nggak nyambungnya ke sini lagi ya, Pak? Salah kayaknya saya nih. Nggak ada Pak punya Pak. Itu tadi analitik. Iya, makanya Kayaknya saya kok larinya ke analitik lagi. Padahal saya sudah pakai tag manager ya. ya memang dia enggak tadi yang diklik link analitik. Memang Pak Heri Oh, aksesnya ke analitik aja kayaknya. oke. Iya, belum belum masuk ke tag manager ya. Tag manager biar mereka aja ya Om ya, atau kita aja ya. Om Viko udah masuk kan? Udah, tapi mestinya Mbak Lydia atau Pak Heri punya akses juga karena kan katanya mau buat trackingnya, mau belajar buat Mm-mm. tracking. Mm-mm. Jadi saya mintanya ke siapa? Ke mereka ya? Iya, Oke. Oke. kemarin kan saya agak lama tuh diminta akses yang masukin ke email pempek kan. Iya, benar benar benar. Kemudian baru di-approve sama mereka ya kan? Langsung lama banget. Mm-mm. Ya udah kalau gitu berarti step berikutnya saya bilang ke mereka, tolong dirapikan dulu landing page-nya dan disediakan untuk yang WA-nya, betul Om Viko? Hmm. Terus yang Ya, tadi jadi slide pilihannya kan ada dua, mau pakai embed form to thank you page, ya kan, mm-mm, atau mm-mm. mau langsung button WA. Kalau mau langsung button WA, ya nggak usah pakai halaman kedua lagi, Pak. Ya, button WA di halaman LP-nya langsung. Jadi jangan bikin dua kali ya, jangan ada embed, jangan ada button WA gitu ya Om. Ya, pilihannya dua, Pak. Jadi bisa pakai. Jadi gini, kalau pakai WA itu kan mungkin audiensnya kurang serius gitu ya. Kalau langsung di halaman pertama di LP-nya, Mm-mm. langsung button WA gitu. Biasanya audiensnya cuma agak kurang serius lah. Kalau pakai form itu dia lebih serius biasanya karena dia udah isi data kan. Mm-mm. Itu. Tapi balik lagi ke pilihan mana yang mau dijalanin gitu. Ya, jadi kalau saya sih pinginnya yang serius, of course. Jadi ya kalau yang serius ya bikinnya tadi aja yang di embed berarti, betul ya? Iya, kan Mm-mm. dapat data juga, data lead-nya bisa dapet. Iya, kalau dari WA doang kan nantinya ya kebanyakan sih kalau lewat WA kadang-kadang cuma nanya doang gitu. Ya, gitulah Pak. Oke, ya udah kalau gitu mah berarti saya tinggal mm-mm. Saya tinggal minta ke itu ya. Saya tinggal ngedirect Akses. si Pak Doni dan Pak Jeffrey terutama untuk menyiapkan eh, landing page-nya dibarapihin dulu. Nanti kalau sudah rapi kita siapkan triggernya sekaligus juga Google Tag Manager-nya kita kawinkan di dalam Google Analytics. Begitu ya Om Viko ya? Iya Pak. Baik, jelas kalau begitu. Clear. Lydia mau nanyain nggak? Nanyain apa? Atau sudah mulai ngebul Ya, Pak. kepalanya pagi-pagi ya? Ngebul ya. Lumayan. Lumayan, lumayan ilmunya banyak. Ini Om Viko baru Lumayan. 1 jam aja ilmunya udah banyak bener. Hmm, Om Mantap, Viko Pak. makasih banyak loh Om. Siap, siap. Yang tadi Terima kasih banyak, slide-nya boleh Pak. dikirim Om, nanti biar saya ngobrol ke mereka. Heeh. Ya. Om, makasih loh. Ya, ya, nanti Pak, kontak aja Itu Pak. dulu, makasih saat banyak, ini Pak. dulu. Makasih Om. Ya, ya, ya. Sip. Yuk, makasih. Yuk. Mantap. Assalamualaikum, Makasih, makasih. Pak. Selamat Yuk. pagi. Pagi, bye. Lid. Halo Lid. Hai Lid.